menganggap diri ini agak sedikit personal ya. Ada salah satu lulusan ada teman baru bagi saya itu nge-DM saya, ngajak ketemu, ngobrol-ngobrol. Dia tuh selalu bilang, saya sudah lulus S2, tapi nggak ada yang narik saya jadi dosen katanya. Saya mikir, memang pertanyaannya adalah balik lagi ke jati diri sama adaptasi, Mas. Dia sampai bilang gini, saya tuh relasi sudah bagus, banyak, organisasi juga sudah banyak, saya ikutin semuanya. Pertanyaannya, dia punya kemampuan apa dan skill apa? Saya yakin orang-orang yang kenal dia, mungkin dia ini, saya yakin mau dia jadikan tenaga pengajar misalnya, atau jadikan apa. Dengan kata lain, yang dia lihat itu tidak ada kelebihan di orang tersebut. Dia hanya, ya mohon maaf, dia hanya bukti pernah sekolah, pernah lulus, dan punya ijazah gitu. Nah ini sebenarnya agak sedikit ini, Mas. Makanya saya pernah bercerita ke dia bahwa di era sekarang itu kita harus mengenali dua aspek. Pertama adalah jati diri, yang kedua adalah adaptasi, Mas. Ya, adaptasi ini kan berkaitan dengan yang namanya nanti kontekstual ya. Misalkan skill apa yang kita butuhkan di era-era sekarang. Kalau kita mengacu sama hal global, Mas, skill komunikasi yang bagus itu selalu menjadi trending yang sangat banyak dianjurkan. Di era-era sekarang itu harus punya skill komunikasi yang bagus. Bahkan ditariknya dari mana? Ditariknya dari jurusan jurusan di universitas yang peminatnya paling banyak itu adalah komunikasi. Lah, itu berkaitan lagi, nanti ada komunikasi marketing secara digital, ada secara langsung, Mas. Dan ini saya kira berlaku gitu di setiap aspek manapun gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah adaptasinya sudah bagus, kita kira-kira komunikasinya sudah bagus, kira-kira kelebihan kita apa gitu. Saya kira banyak orang pintar gitu. Tapi dia bisa, kalau bahasanya orang-orang sekarang, kita nih yang mau dibangun brandingnya apa sih gitu. Personal branding apa sih gitu. Kelebihan kita itu apa? Sebenarnya kan bahasa sederhananya, kita ini punya keahlian apa sih gitu yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan sampai orang ngelihat kita ini hanya kelihatan namanya ya Ahmad misalkan, Mas Daniel itu enggak kok, dia cuma ngopi tok misalkan. Kerjanya ngopi, kuliah itu ya. Misalkan ya, kalau punya kelebihan, misalkan saya kenal sama Mas Daniel, dia itu kalau ngobrolin administrasi bisnis, amin aja bisa, semoga serius, tidak hanya ngejelasin secara teoritik, tapi secara praktis itu asik. Jelasinnya di mana? Di kopian misalkan. Itu kan sangat, saya tidak hanya mengenal secara personal, tapi ada intelektual dirinya, sehingga mengacu sama pertanyaan jawaban tadi saya di awal, ketika lulus mahasiswa itu hanya dibutuhkan dua aspek, Mas. Pertama dibutuhkan, yang dua membutuhkan. Kalau dibutuhkan, saya tahu latar belakangnya Mas Daniel misalkan, dengan skillnya yang ada. Kalau saya butuh, saya pasti panggil Mas Daniel. Mas, sampai kemarin kayaknya bagus ini, saya pengen buka bisnis di bidang ini, kayaknya kamu bisa pegang, bisa nggak ketika lulus nanti langsung ke tempat saya misalkan. Itu berarti sampai dibutuhkan, Mas. Dibutuhkan. Yang kedua ini menjadi trigi juga. Kalau kita membutuhkan, kadang dengar ceritanya teman-teman lulus kuliah, dia itu ngelamar sampai 70 lamaran pekerjaan misalkan. Dia berarti yang membutuhkan. Pertanyaan bukan hanya dibutuhkan dan membutuhkan, Mas. Tapi kira-kira selama kita berada di akademis ya, ataupun kita diberi kesempatan kuliah, proses apa yang bisa kita lakukan pada saat itu? Yang penting berteman itu jangan milih-milih. Untuk dijadikan sahabat itu harus dipilih. Memilih teman, nggak usah. Teman itu jangan milih-milih, Mas. Berorganisasi saya kira itu butuh prinsip, bukan fanatis. Saya ulangi lagi ya, berorganisasi ataupun berteman itu butuh prinsip, bukan fanatis. Kalau fanatis kadang kan seringkali membenarkan organisasi kita yang ikutin gitu. Dibela sampai mati-matian gitu. Sehingga dia kadang kalau berbeda seberangan dengan temannya yang beda organisasi, terkadang dia tidak menerima lantaran beda organisasi misalkan. Karena fanatik yang dibangun. Padahal fanatik di agama juga tidak diperbolehkan. Itu dalam skala agama ya, apalagi hanya berorganisasi ya, yang hitungannya ecek-ecek, apalagi hanya komunitas. Misalkan saya komunitas A,
tidak mau bergabung sama komunitas B lantaran menganggap kita lebih bagus gitu. Itu kan berarti fanatisme yang dibangun, bukan prinsip. Kalau kita punya prinsip, enggak Mas. Misalkan prinsip saya di organisasi A ini setiap pagi macul misalkan, macul dan minum kopi. Itu prinsip A kalau kita pakai contoh analogi sederhana. Tapi di organisasi satunya atau komunitas satunya, setiap pagi dia tidak macul atau tidak minum kopi, tapi olahraga misalkan. Apakah saya menyalahkan yang mereka? Tidak kan. Tapi kalau kita adaptasi Mas, kita akan mengikuti mereka saat bersama dengan mereka. Dengan kata lain, kita bisa menyerap ilmunya mereka atau si A ini untuk kita bawa ke tempat kita belajar misalkan. Iya, Kak, potong ya Mas. Iya, silakan. Ini tadi berkaitan berbicara setelah kita lulus kuliah, apakah kita nanti dibutuhkan atau kita membutuhkan. Tapi kan untuk dari potret sekarang atau dari angka kelulusan itu kan masih banyak lah, dalam artian mahasiswa itu yang tidak mendapat suatu pekerjaan yang layak. Nggak sesuai dengan jurusannya lah kasarnya. Iya. Apakah itu ada suatu kesalahan dari sistem pendidikan khususnya di perguruan tinggi atau mindset dari mahasiswa itu sendiri yang harus dirubah gitu? Iya ya, itu sebenarnya data yang seringkali dimunculkan. Kadang dianggap pendidikan kita itu gagal lantaran dia tidak kerja sesuai dengan jurusan. Misalkan jurusan pendidikan bahasa Inggris, tapi dia kerjanya di akuntansi misalkan. Mahasiswa yang membutuhkan itu kan? Iya, dari kesannya gitu. Sehingga saya curiga juga Mas, dua aspek harus kita garis bawain ya. Tidak boleh menyalahkan di bidang pekerjaan karena itu ibarat kata itu tidak berbanding lurus dengan apa yang ingin kita pelajari selama kita kuliah. Saya ulangi lagi ya, tidak berbanding lurus dengan apa yang kita pelajari. Ini kan berbicara tentang idealisme pada akhirnya Mas. Iya kan? Dengan kata lain gini, seringkali itu muncul kalau tidak kerja sesuai dengan jurusan kita, terkadang kita tidak sesuai dengan hobi misalkan gitu. Ini sebenarnya harus kita tata dari awal lagi Mas ya. Misalkan Masnya ngambil jurusan administrasi itu berangkat dari pribadi atau terkontaminasi dari orang tua atau orang-orang yang menyuruhnya. Itu juga harus refleksi ya Mas ya. Harus refleksi ya. Tapi jangan sampai ketika masuk ke dalamnya menganggap aduh saya salah jurusan gitu. Itu saya kira alibi orang-orang yang seperti itu dan itu problematis dalam konteks berproses. Kenapa saya problematis? Karena dengan seperti itu tuh dia tidak mau memperdalam apa yang dia bisa dan atau dia kesempatan dia ketika dia berkuliah. Dengan kata lain gini, dia itu tidak sungguh-sungguh gitu Mas di bidangnya sehingga ketika orang lain menilai kita atau melihat kita itu kita tidak dilihat dari kemampuan kita, tapi dilihat dari ijazahnya kita. Padahal skill dan ijazah itu harus hal yang berbeda. Dengan kata lain, ini kan pertanyaan tadi sampean bilang, apakah itu berkaitan dengan yang namanya kegagalan pendidikan kita? Ketika ada orang jurusannya A, tapi dia setelah lulus kerja di jurusan B. Memang itu data yang diambil oleh pemerintah Mas, bahwa pendidikan kita itu gagal ketika kita jurusannya ekonomi terus kerjanya di bidang hukum misalkan, iya kan? Atau dia kerja jurusannya teknik mesin tapi dia jadi guru matematika misalnya. Itu memang potret yang dianggap gitu. Lalu apa yang harus kita benahin? Apakah kita selalu menyalahkan sistem? Saya kira tidak. Makanya saya bilang ada yang struktural, ada yang praktikal. Yang praktikal ini seringkali yang kita lepas Mas. Praktikal ini yang struktural sudah jelas ya, sistemnya sudah terukur. Tapi yang praktikal ini sifatnya kultural Mas. Kultural itu dengan kata lain ini bisa dibentuk tanpa di luar sekolah, tanpa punya ijazah, tapi dia punya skill. Itu adalah kultural. Pernah tidak sampean berpikir gini, bedanya orang kuliah sama tidak itu apa sih gitu? Pernah tidak berpikir seperti itu? Kalau secara ini ya dia bedanya di dalam konteks
material ijazahnya gitu. Ya berarti kan hanya bisa membedakan secara material kan. Sebenarnya kan kalau dari konteks pemikirannya harusnya juga berbeda. Gitu. Berbeda. Makanya saya bilang nanti Mas, ketika sudah lulus, kita kan punya dua aspek ya. Kita kadang ketemu sama orang, ya mohon maaf, saya kan di jurusan pendidikan. Ada juga orang yang mohon maaf, dia itu tidak punya kesempatan yang sama dengan saya untuk kuliah sampai S2. Tapi ketika saya pernah juga ngajar di salah satu lembaga yang itu ada pondoknya. Ada pondoknya. Ada salah satu ustadz yang dia tidak kuliah sampai S1, bahkan S2-nya nggak kuliah juga. S1, S2-nya nggak kuliah. Dia ngajar juga, punya kesempatan yang sama. Cara ngajarnya itu sama. Maksudnya dia masuk ke kelas, buka salam, ngecek kehadiran teman-teman yang hadir atau tidak. Itu sama Mas, saya diajarin di kelas itu. Ketika saya masuk, gimana kabarnya adik-adik, gimana kabarnya, sehat? Siapa yang tidak hadir hari ini, itu juga sama dilakukan oleh orang yang tidak sekolah. Pertanyaannya adalah, kalau perbedaannya yang tadi terkait tentang materi ijazah atau tidak, secara praktikal saya hanya melihat gini, kita ini orang terlatih untuk menyelesaikan hal-hal yang belum kita terjadi di sebelumnya. Sudut pandang berpikir kita. Persoalannya biasanya gini, ketika ada permasalahan di suatu lembaga, misalkan di lembaga apapun, yang diambil yang berpendidikan atau yang tidak. Tapi seringkali yang diambil karena pendidikan. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa menyelesaikan problem solving yang ada di masyarakat. Di masyarakat itu. Makanya di dalam perguruan tinggi itu kita mengenal yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan pengembangannya 3 Mas. Ilmu pengetahuan, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Nah, 3-tiganya ini kalau kita terapkan secara baik, insya Allah di negara kita nggak ada orang miskin. Karena apa? Pendidikan kita itu berdampak, tidak hanya di hal-hal yang sektoral aja, orang-orang yang kuliah saja yang punya kesempatan yang sama, sehingga pendidikan kita itu berdampak juga bagi orang-orang yang tidak kuliah. Dengan kata lain, hasil riset kita, misalkan perbedaan orang kuliah sama tidak, apa sih bedanya? Apa hanya material atau bersifat pemikiran? Nah, kita harus klasifikasikan tuh di elemen yang nomor 2, di pengembangan ilmu pengetahuan misalkan. Itu bisa kita lihat. Bisa nggak membedakan kita orang yang berpendidikan yang tidak dalam konteks lapangan? Kalau kita tidak terbiasa dengan ngeriset Mas, atau ngecek di lapangan, kita nggak bisa menjawab Mas. Jawabannya mungkin ya karena dia pernah sekolah sama yang tidak gitu. Ya sama ucapannya Rocky Gerung kan seringkali yang sampai rame. Orang yang kuliah atau orang yang sekolah itu dia hanya bukti dia itu pernah sekolah gitu. Tapi tidak pernah berpikir gitu. Dengan kata lain, padahal orang yang tidak sekolah sama yang sekolah itu juga berpikir gitu. Lalu perbedaannya seperti apalah? Ini sebenarnya yang harus kita refleksikan ke depan untuk menciptakan pendidikan atau iklim pendidikan yang lebih fleksibel. Poinnya adalah Mas ya, pendidikan kita itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dekat dengan kita, bukan yang jauh dengan kita. Jangan sampai, ya mohon maaf kadang kritik juga ya bagi kaum ronda. Misalkan di ronda-ronda kan mereka yang diobrolin adalah istana negara. Padahal seandainya dia ngobrolin kampungnya saja, gimana kampung kita ini bisa maju? Bisa maju gitu, malah ngomong yang lebih besar, tapi yang hal yang berkecil. Iya, paling ini sebenarnya saya analogi di dunia pendidikan kita, Mas. Maksudnya, ya kalau mahasiswa, ini sebenarnya nanti kaitannya dengan politik ya. Kalau mahasiswa, gimana Tridharma perguruan tinggi ini kita sudah menerapkan atau tidak? Pertanyaannya. Kalau kita merasa bahwa kita masih belum menerapkan, ya nggak usah ngurusin di luar kampus lah gitu. Kita harus nyelesain kita. Kita bisa menulis atau tidak. Kan kita ini kaum intelektual. Katanya kaum intelektual itu cirinya tidak hanya bacot ataupun ngobrol, tapi juga bisa menulis, Mas. Itu ciri-ciri orang intelektual, Mas, yang diajarkan baik di agama Islam maupun di luar non agama Islam. Makanya di salah satu kampus terbaik dunia di Harvard itu, mata kuliah yang semuanya itu harus ada, yaitu adalah mata kuliah kepenulisan. Itu wajib di setiap jurusan apapun.
Mengapa ada? Pertanyaan kan seperti itu. Kalau berkorelasi di konteks Indonesia, salah satu kampus ada nggak yang jurusan terkait dengan kepenulisan gitu? Ya, atau enggak kayak jurnalistik gitu? Saya sebenarnya curiga ya. Kan tugas akhir itu sebenarnya, tugas akhir menggarap skripsi itu, tugasnya kan kita mampu menyusun makalah dengan baik ataupun skripsi dengan baik. Tujuan untuk itu, kalau kita bisa menyusun itu dengan baik, Mas, pola pikir kita itu tidak jomplang, Mas. Kan kalau kita nulis itu kan dilatih untuk berpikir secara sistematis kan. Misalkan kita ngobrolin pendidikan. Pendidikan dari segi apa dulu yang ingin kita obrolin? Misalnya. Kalau kita kan di podcast ini kan kayak bebas aja, kita nyeletuk aja, nanti kita bahas apa, baru kita ini. Yang penting core-nya nanti ketemunya adalah, oh ternyata pendidikan kita yang harus kita benahin itu tidak hanya sistemnya saja. Kalau sistemnya saja dibenahin, tapi SDM-nya siap atau tidak, ya berarti kan jomplang. Berarti kita butuh yang namanya SDM-nya kita tarik dulu, tanyain persoalan di bawah itu seperti apa untuk membuatkan sistem. Triginya kita, Mas, membuat sistem kadang orang-orang yang ingin kita buatkan sistem itu tidak dilibatkan. Coba libatkan, mohon maaf, guru ngaji misalnya mau buat sistem guru ngaji di pondok-pondok misalnya. Ya jangan orang-orang yang di sana aja yang membuat gitu. Yang membuat satu panggil perwakilan satu, ya perwakilan satu, misalkan guru yang tidak pernah ini soalnya sudah sepuh ya, panggil di sana. Tapi seharusnya gitu sih, Pak. Seharusnya gitu. Tapi balik lagi kepada implementasinya gitu kan. Itu kan itu ada satu dari persoalan politik juga. Ya. Tapi kan kalau dalam secara konteksnya, secara dia idealnya, memangnya seharusnya begitu. Semestinya seperti itu. Jadi kalau kita membuat kebijakan, anggaplah gini, Mas ya. Ini saya pernah baca buku di Jepang itu. Dia ingin membuat kebijakan, bukan kebijakan makan gratis ya. Di Jepang saya kira kalau di Jepang kayaknya pendidikan gratis. Pendidikan gratis, bukan makanan gratis ya. Saya pernah baca di Jepang itu, untuk membuat kebijakan di sekolah, dia ngundang anak-anaknya, Mas. Peserta didiknya itu. Peserta didiknya untuk diundang. Ngobrol sama orang-orang pemangku kebijakan juga di sana. Ya tapi kan nggak semua seluruh orang Jepang dipanggil, enggak, tapi paling tidak mewakili dari beberapa. Gitu lah. Iya, yang sekiranya problem umumnya anak didik yang dihadapi oleh anak kecil itu apa sih gitu. Pasti kan anak kecil bersuara. Mereka lebih jujur, Mas. Anu Pak, gurunya telat terus misalkan, buatlah kebijakan kalau guru telat. Hukum konsekuensinya apa gitu misalkan. Pak, gurunya monoton, kurang apa ya? Kurang asik dan kurang kreatif misalnya, berarti buatlah kebijakan ataupun berilah media yang kreatif dari kebijakan itu. Itu kan berarti kebijakan itu memang betul-betul untuk mereka, memang untuk anak-anak itu gitu, bukan untuk orang lain. Kan kita kadang memposisikan diri orang mentang-mentang orang dewasa dianggap kita sudah tahu problemnya anak kecil, kan belum tentu, Mas. Makanya butuhnya libatin lapangan itu, Mas, kontennya dalam sistem belajar mengajar, itu kan seharusnya kita kan kepeserta didik itu bisa berinteraktif gitu. Akan tetapi di sana tuh lebihnya kepada peserta didik itu lebih ke kayak mendengarkan aja gitu. Itu kan kalau kita membuat suatu interaktif, itu kan menjadi suatu pembentukan pola pikir yang bagus nantinya untuk kedepannya. Iya, ini itu apakah terletak dalam kualitas gurunya juga atau ada dari hal lain gitu ya? Iya, saya tetap mengapresiasi kepada tenaga pendidik ataupun guru yang betul-betul dia punya panggilan hati untuk menjadi guru ya. Karena beberapa hari yang lalu itu saya sempat kayak berbesmili, Mas, saya nangis landing gitu. Ada salah satu pengajar juga, dia kalau siang ngajar tapi malam dia masih nge-grab, masih itu kan suatu potret yang kadang ekonominya gitu. Iya, dan itu siapa yang harus kita pikirkan? Berarti orang seperti itu, Mas, kalau dia masih ngajar, berarti dia memang panggilan hati, bukan dia hanya gila untuk dia dipanggil untuk menjadi guru atau tidak. Enggak, Mas. Ada kok orang-orang yang seperti itu. Tapi ada juga orang yang menganggap bahwa karena dia, mohon maaf, ngelontang-ngelantung karena kesana kesini nggak dapet
panggilan pekerjaan, kayaknya guru asik gitu. Nggak ada lagi maksudnya gitu. Biasanya orang-orang yang seperti itu yang menjadi penyakit di dunia pendidikan, Mas. Orang-orang yang seperti itu yang tidak punya jiwa panggilan untuk mengajar, ya dia paling datang cuma ceklok, udah balik, ya ngajar di kelas, buka bukunya anak-anak, baca buku halaman ini gitu. Paling cuma gitu yang diingat. Nah, tapi kalau guru-guru betul-betul yang berkualitas, dia memang betul-betul apa ya? Saya cuma ada 3 aspek yang perlu kita sadarin sebagai kita mencalon pengajar ya. Pertama adalah kita harus sabar intelektual, Mas. Sabar bukan sadar intelektual ya, sabar. Sabar intelektual. Yang kedua adalah sabar sosial. Yang ketiga, untuk dunia pendidikan kita di Indonesia, kita harus sabar finansial. Sabar finansial. Nah, dan ketiga ini yang itu salah satu dampak yang sabar intelektual, sabar sosial. Nah, kalah sama sabar finansial ini. Makanya ini yang saya kira perlu kita renungkan baik-baik ya. Dan bagi orang-orang yang punya, ya semoga orang-orang seperti kita yang peduli terhadap ilmu itu adalah menjadi orang yang fasilitator gitu, Mas. Maksudnya apa ya, jadi orang-orang yang berdampak. Karena kan orang-orang seperti ini sadar akan dampaknya apa yang kita kerjakan ini. Misalkan podcast inilah khususnya. Podcast ini adalah salah satu potret bagaimana pendidikan kita ini harus rata, Mas. Obrolan seperti ini nih kan tidak semua bisa mendapatkan. Tapi bagi orang-orang yang ingin menonton mohon maaf, yang tidak punya kesempatan kuliah seperti kita misalkan, mereka kan, oh ternyata seperti ini ya bedanya orang kuliah sama tidak. Paling tidak dia membedakan kalau ngobrolnya agak sedikit ilmiah, paling tidak di situ, Mas. Paling tidak. Dan itu bisa di-share di banyak orang. Dan syukur-syukur bermanfaatnya adalah mencerahkan mereka. Tidak hanya bualan saja yang mereka terima. Gitu. Dan salah satu gagasan yang saya ikutin itu adalah Bagus Mulyadi, salah satu asisten profesor di Nottingham. Dan dia seringkali peduli terhadap dunia pendidikan. Beliau kalau mengajar dia rekam dan dia share di YouTube-nya. Tujuannya apa? Karena pendidikan kita itu mahal, Mas. Pendidikan di Indonesia ini mahal, tapi tidak berbanding lurus ketika dia sudah lulus ya. Ya mohon maaf ya. Kemarin kan sempat rame. Lulusan di salah satu kampus mahal gitu. Terus dia interview. Terus ditanya, gajinya cuma 4.500.000. Dia bilang, biaya studi saya itu lebih mahal dari ini gitu. Itu sempat rame kemarin, Mas. Itu kan sebenarnya sangat ini ya, apa namanya, kesenjangannya tinggi ya, Mas. Iya, Mas. Pendidikan sama apa yang nanti kita dapatkan itu kan masih syukur ya. Maksudnya dengan kata lain, syukur dia bekerja dapat di angka UMR yang seperti itu. Aduh, Mas, kalau sampai bicara tentang, mohon maaf, bandingin sama guru gitu. Kuliah di salah satu kampus terbaik di Malang lah intinya. Jurusannya pendidikannya. Terus dia ngajar di salah satu sekolah swasta yang masih belum berkembang misalnya. Ya positif, Mas, mereka itu di bawah 500.000 untuk gajinya. Tapi kalau itu yang dilihat, dia pasti ngelihat. Kalau mikir secara pragmatik ya, dia pasti mikir, ya studi saya itu mahal, masa saya mau digaji seperti ini. Nah inilah potret yang ini. Makanya Bagus Mulyadi, saya teringat Bagus Mulyadi pernah bilang, di Inggris pendidikan lebih mahal di Indonesia. Tapi kualitas mereka ketika kuliah, ketika keluar, Mas, dia berbanding lurus, Mas. Kuliahnya mahal, tapi ketika keluar, dia itu dapat pekerjaan yang lebih layak daripada yang dia keluarkan selama kuliah. Itu kalau di luar negeri ya? Di luar negeri. Saya potretnya di Inggris ya, di negara-negara lain saya kurang paham. Sehingga kita, di sini lah, balik ke Indonesia. Di kuliah di kampus yang mahal misalkan, mengapa masih ada pengangguran yang sangat tinggi? Misalkan, kita kan harus curiga, Mas. Ini mahasiswanya yang tidak kapabel atau memang kampusnya yang memang tidak punya orientasi untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan gitu. Kalau lapangan pekerjaannya gitu. Memang lapangan pekerjaan saya kira kampus nggak boleh, Mas, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, untuk melakukan suatu kedepannya kampus itu melakukan suatu mitra dengan apa namanya lembaga-lembaga lain atau perusahaan lain gitu.
Itu satu hal yang berbeda ya, dan itu buruk bagi sistem pendidikan kita. Jadi komersialisasi pendidikan nanti pasti larinya ke sana. Komersialisasi pendidikan yang saya kira apa ya, kan tidak semua Mas, kecuali beberapa jurusan yang memang bekerja sama dengan company yang bagus sehingga ketika lulus dia langsung ditarik gitu. Kita meluruskan dulu aja pendidikan kita ini arahnya kemana, menjadi pencipta lapangan pekerjaan atau kita sebagai penyedia lapangan pekerjaan gitu. Itu yang harus kita garis bawahi. Kalau kita mikirnya, makanya saya tidak setuju kalau pendidikan kita itu seperti bengkel. Ibarat kata itu setiap orang yang masuk dunia pendidikan dia akan sukses secara materi misalnya. Itu kan sebenarnya konstruksi sosial Mas. Kembali pada obrolan tadi. Itu kan mindset yang berlaku di masyarakat. Sedangkan biaya pendidikan kita hitungannya walaupun ada yang menganggap mahal, ya sebenarnya tidak berbanding lurus ketika dia lulus. Mengapa? Tapi kalau untuk sekarang bukan hanya sih kalau istilah tenaga bengkel itu kan ya dulu kan gitu Mas. Kalau untuk sekarang ini kan khususnya di perguruan tinggi itu kan banyak kalau tujuannya milestone-nya itu kepada kayak menciptakan suatu lapangan pekerjaan, dari situ dia membentuk satu jiwa entrepreneur. Dan dari situ ya mungkin nggak tahu ya apakah mahasiswanya itu mampu untuk berjiwa entrepreneur atau malah dia jomblang gitu, nggak ngerti terhadap dengan suatu perkembangannya nanti gitu. Iya, lagi-lagi. Kalau kita berbicara suatu tujuan dari sistem sebenarnya udah bagus itu, tapi ya balik lagi SDM-nya itu mampu apa enggak gitu. Iya, makanya ideal sama praktikal itu terkadang tidak matuk gitu, apa ya? Tidak setubuh gitu. Maksudnya kayak ibarat gini, idealnya itu kalau pendidikan itu menciptakan orang yang berilmu. Orang berilmu kan ciri-cirinya dia analitis. Ya, analitis maksudnya kayak dia mampu menganalisis persoalan pribadi paling tidak. Jangan sosial dulu lah, pribadi dulu. Saya ini mampunya apa misalnya kayak gitu. Oh, saya tuh mampunya ternyata di bidang administrasi, tapi publik yang saya sukai gitu misalkan. Udahlah, berarti ini. Tapi saya di masyarakat itu di sini nggak bisa kita gunakan. Berarti saya harus punya apa? Oh, ternyata harus saya sandingin. Saya harus punya keahlian yang lain. Misalkan seperti itu. Paling tidak kita punya kesadaran ke sana lah. Kesadaran itu yang kadang tidak dimiliki oleh banyak orang, Mas. Sehingga ketika dia dihadapkan ketika sudah lulus, mereka kadang kelimpungan bingung gitu. Bingungnya apa ya? Kayak setelah lulus saya mau kemana sih gitu. Kadang di situ sehingga padahal sebelum lulus kita harus punya plan gitu. Kira-kira saya kalau lulus kemana ya gitu. Paling tidak kemampuan itu sudah dimiliki ketika dia berproses. Nah, sehingga kalau pertanyaannya tadi Mas Daniel itu apakah dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Ya semestinya Mas, tidak semua jurusan. Kita harus selektif ya. Tidak semua jurusan mahasiswa itu dituntut untuk bisa entrepreneur.